Saudara, selamat malam. Anda menyaksikan catatan akhir tahun dan malam hari ini bersama saya, Imam Priyono. Catatan akhir tahun malam hari ini menyoroti dua topik. Dan adalah sebuah diksi yang dan visi yang benar-benar kita dambakan untuk tegak di negara kita. Sejak reformasi setidaknya, kita semua berharap hukum bisa tegak dan memastikan kesejahteraan akan hadir di Indonesia. Sementara keamanan, saat ini kalau kita berbicara keamanan, banyak sekali tantangan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Beragam tekanan saat ini ada di masing-masing negara, dan kita berharap tantangan bisa menjadi peluang pada waktunya, dan ke depan 2017 merupakan waktu yang baik untuk kita menyemai kebaikan. Bersama saya ada dua orang narasumber yang akan memberikan catatan-catatan terhadap topik kita pada malam hari ini. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Mas Kusnanto Anggoro, pengamat politik dan keamanan. Mas Kusnanto, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Dan di ujung ada Mas Nasrullah, pengamat hukum. Pak Nasrullah, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah bersama kami. Bapak-bapak, sebelum kita memulai dan memberikan catatan terhadap hukum dan keamanan, kami punya sebuah tayangan dan mari kita ikuti tayangan selengkapnya. Tahun 2016 menjadi tahun yang cukup berwarna dalam kebijakan dan penegakan hukum serta keamanan di Indonesia. Pasalnya, setelah paket kebijakan ekonomi, Presiden mulai serius membenahi permasalahan hukum di Indonesia dengan menerbitkan paket reformasi hukum. Dalam reformasi hukum, pemerintah fokus memperbaiki penataan regulasi, reformasi lembaga penegak hukum, dan penguatan budaya hukum di tengah aksi intoleransi, premanisme, kekerasan, hingga main hakim sendiri yang tak muncul di kalangan masyarakat. Tahun 2016, pemerintah bertekad memerangi pungutan liar yang marak terjadi di kalangan birokrasi. Presiden menerbitkan Perpres nomor 87 tahun 2016 yang membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memberantas praktek pungli. Satgas Saber Pungli diberi kewenangan untuk melaksanakan operasi tangkap tangan seperti yang dilakukan KPK. Lantas KPK sendiri yang berkutat pada tugasnya memberantas tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme terbilang cukup gencar menangkap para koruptor melalui operasi tangkap tangan. Setidaknya telah 16 kali KPK menggelar operasi tangkap tangan. Namun tak dapat dipungkiri, masih ada sejumlah utang kasus warisan pimpinan KPK sebelumnya yang masih belum diselesaikan hingga saat ini. Kini KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang telah ditangani KPK sejak 2014. Pemberantasan narkoba pun menjadi salah satu elemen yang mendapat perhatian khusus pemerintah karena bahayanya yang demikian besar dan merusak energi muda bangsa ini. Tak tanggung-tanggung, vonis hukuman mati diberlakukan bagi mereka yang berupaya mengedarkan narkoba ke tanah air. Apalagi di Indonesia terungkap setidaknya ada 72 jaringan narkoba internasional yang harus dibasmi segera. Tak hanya itu, isu yang mengancam keamanan tanah air pun selalu menjadi sorotan, khususnya aksi terorisme. Sepanjang 2016, ada rentetan aksi teror bom yang muncul. Ada yang berhasil digagalkan, namun ada pula yang terlanjur terjadi. Kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni keberhasilan tim Densus 88 anti teror lewat penangkapan serentak juga teroris di Tangerang Selatan. Sejauh ini masyarakat bisa sedikit lega karena sejumlah pelaku teror tertangkap. Namun pemerintah dan masyarakat tetap harus waspada. Baik,
Akhir tahun tentu waktu yang baik untuk berkontemplasi, kemudian memberikan catatan-catatan, dan tidak boleh lupa membangun harapan. Langsung kita mulai diskusi malam hari ini. Saya ingin ke Mas Kus dulu. Kita cerita-cerita hukum dulu sebelum bicara keamanan. Ada Pak Nasrul juga nanti akan memberikan catatan. Tadi kita menyatat beberapa hal. Ada reformasi hukum atau kebijakan reformasi hukum dituangkan oleh Presiden. Presiden bahkan hadir misalnya pada saat peluncurannya, dan sempat juga sebelumnya misalnya turut hadir di pemberantasan pungli begitu ya, dan banyak aktivitas-aktivitas lain yang menjadi catatan. Tetapi yang menarik juga di tahun 2016 ini juga ada cerita bahwa yudikatif kita diberikan banyak sekali catatan, banyak panitera yang bermasalah, kemudian bahkan SEMA juga sempat terkait beberapa kasus dan akhirnya diganti dan seterusnya. Banyak cerita sebenarnya yang bisa menjadi catatan. Kalau Mas Kus sendiri, apa yang menjadi catatan untuk Mas Kus? Dari sisi hukum, bukan Pak Nasrullah ya, hukum ya. Oke. Sekarang Pak Nasrullah di hukum dulu, baru nanti keamanan. Mungkin dari perspektif keamanannya barangkali ya. Ya, Pak Nas. begini, kalau kita bicara ingin memberikan sebuah sudut pandang atas proses penegakan hukum, keadaan penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini, maka kita harus punya tolak ukur dulu. Tolak ukurnya apa? Misalnya, jangan berdasarkan suka tidak suka atau pro dan kontra. Nanti bias di publiknya itu. Nah, jadi tolak ukurnya adalah pertama, kalau bicara hukum, produk peraturan perundang-undangan yang hadir, yang muncul. Berapa banyak dihadirkan produk peraturan perundang-undangan. Nah, kita coba compare masa pemerintahan setelah reformasi. Nah, saya mohon maaf, suka tidak suka itu harus saya sampaikan. Yang terbanyak produk perundang-undangan muncul, terutama undang-undang muncul, termasuk di bawah PP dan segala macam, itu pada zaman rezim pemerintahan Habibie. Terbanyak. Nah, karena apa? Pemerintah yang aktif menyusun draft undang-undang, menyerahkan ke DPR, dan DPR saat itu juga dipacu dengan semangat ingin memperlihatkan reformasi, mereka sedang dalam masa itu. Dan yang saya paling sedikit adalah pada zaman Pak Jokowi ini. Kenapa? Ini bukan masalah persoalan pemerintahan, ada masalah ketatanegaraan. Karena apa? Ketatanaegaraannya begini. Setelah pemerintah selesai membuat draft undang-undang, diserahkan ke DPR untuk pembahasan. Nah, cilakanya pada zaman DPR sekarang ini resesnya 5 kali setahun, sehingga DPR tidak produktif. Walaupun ada suara-suara mulai ya. Saya berkali-kali saya katakan, apa-apaan sih reses sampai 5 kali, 12 bulan bagi 5, berapa? Setiap reses berapa hari itu? Mengunjungi dapil gitu. Nah, kemudian apapun ceritanya akhirnya tidak produktif dari legislasinya. Nah, kalau Anda lihat bisa ada balik, nggak di situ-situ terus. Saya berikan satu contoh. RUU KUHP, RUU KUHP sudah diserahkan ke DPR yang periode sebelumnya. Sudah dibahas di sana, sudah ada DIM. Bapak salah satu kemudian sudah ada DIM-nya, daftar inventarisasi masalah. Kemudian DPR itu saat itu sudah sibuk dengan pileg. Ya, begitu pileg mereka sudah terpilih, jadi kan terpilih DPR baru. Yang lama jadi nol. Berapa uang negara habis, waktu, tenaga, pikiran yang habis. Sekarang mau dibahas dari awal kembali DPR baru. Ini nggak jalan-jalan. Sudah masuk ke prolegnas, tapi tetap tidak jalan. Jadi kalau coba sekarang dalam maaf Mas Kus, saya harus sampaikan apa adanya. Dalam 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, berapa undang-undang yang sudah beliau tanda tangani karena nyangkut di DPR. Tidak sepenuhnya saya mengatakan ada di beban pemerintah, tetapi ada DPR. Itu catatan pertama. Nah, kemudian kita merujuk kepada penegakan hukum sekarang. Tadi kan sarananya, hukumnya. Nah, sekarang ke penegakan hukum.
Kalau merujuk kepada pemerintah, penegakan hukum yang di bawah pemerintah sepenuhnya adalah kelembagaan kepolisian dan kejaksaan. Begitu masuk ke pengadilan, dia sudah berada di bawah yudikatif, Mahkamah Agung yang Anda sampaikan tadi. Dan saya tidak mau menutup mata bahwa di tingkat penyidikan dan penuntutan sekarang pun justru kalau kita bicara seluruh Indonesia, tiap hari masyarakat kita, rakyat kita bersentuhan dengan mereka. Kalau saya mengatakan penegakan hukum itu sudah relatif baik, saya seperti mengabaikan fakta. Nah, keinginan untuk baik itu sudah ditunjukkan oleh Kapolri sebenarnya. Pak Kapolri itu LHKPN sekarang menjadi wajib nih. Kemudian Pak Kapolri begitu beliau tertulis dia mulai di internal terlebih dahulu, bla bla bla, operasi propam yang luar biasa bagusnya. Tetapi persoalannya lagi-lagi begitu saya masuk ke pengadilan, kita bicara perkara, ada perkara tata usaha negara, ada perkara perdata, ada pidana. Ya. Pidana ini ada umum dan khusus. Nah, kita bicara yang paling jarang disentuh orang, perkara perdata. Perkara perdata kan jarang terpantau oleh media. Itu hampir tiap hari terjadi transaksional di lembaga peradilan kita. Dari level yang paling bawah sampai level teratas ada transaksional itu. Nah, saya berharap kepada pemerintah, melalui Mas Kus tentu saya sampaikan, membentuk tim khusus seperti kewenangan yang dimiliki oleh KPK memantau semua perkara perdata yang sedang ditangani. Bahkan bukan hanya sadap HP, karena sadap HP orang sudah tahu, tidak lewat sadap HP, ada kopi darat segala macam. Kejar mereka. Pak Nasrullah, saya minta tanggapan mengenai sekarang Presiden Jokowi menerapkan reformasi hukum, ada paket kebijakan reformasi hukum, kemudian sekarang ada upaya bersama di antara kepolisian, kemudian kementerian terkait juga pemberantasan pungli, dan ini kan mulai dirasakan oleh masyarakat. Ya, kalau masalah pemberantasan pungli itu kan akhirnya kan berujung kepada pemberantasan korupsi juga. Jadi hampir semua rezim pemerintahan membuat skema-skema, skim-skim dalam pemberantasan pungli. Dari zaman Pak Harto dulu ada Kopkamtip ya, terus yang diketuai oleh Pak Domo, apa namanya itu istilahnya aduh saya lupa namanya. Zaman Pak Domo dulu Pak ketuanya. Kopkamtip, lalu ada apa pada pemberantasan pungli itu. Saya lupa namanya. Kemudian zamannya Pak SBY kemarin ada pemberantasan mafia hukum. Lalu hanya saja polanya berubah-berubah, tetapi semangatnya ada. Nah, kalau semangat di level kebijakan politik pemerintah, semua pemerintah ada itu. Tapi bagaimana sekarang aplikasi operasionalnya, kita masyarakat menunggu. Tidak mungkin pemerintah tidak melaksanakan penegakan hukum, merumuskan kebijakan. Semua pemerintah mengatur itu. Sekarang saya minta tanggapan dari Pak Kusnanto terkait dengan keamanan. Catatan apa saja yang menarik untuk beliau? Iya, ini sebenarnya akan merupakan suatu bidang yang agak luas ya, karena kan mulai dari keamanan publik yang misalnya juga terkait dengan kriminalitas dan seterusnya, yang konon kalau menurut laporan resmi rekor Polri sebenarnya lebih baik tahun ini dibanding tahun lalu dalam konteks keamanan publik itu. Tapi kita juga harus melihat kepada beberapa aspek lain, misalnya yang menyangkut tentang keamanan non-tradisional, seperti misalnya adalah pelanggaran wilayah, kemudian pencurian ikan secara tidak sah dan sebagainya, yang kemudian saya kira hasilnya dugaan saya juga menjadi lebih baik. Misalnya gebrakan yang dimulai oleh Menteri KKP Ibu Susi melakukan ini itu dan seterusnya, saya kira mempunyai efek yang luar biasa besar, meskipun belum optimal. Begitu juga kemudian dibentuk semacam task force ya untuk persoalan yang terkait dengan illegal fishing. Jadi saya kira kesiapan dari segi orientasi kebijakan maupun institusional ada di sana. Apakah itu kemudian akan efektif dan seterusnya, saya kira ini masih tunggu waktu. Meskipun perjalanan sejarah dalam waktu 1 tahun terakhir saya kira cukup
bagus, meskipun tentu ada beberapa persoalan kecil, misalnya ada beberapa kapal yang lepas seperti milik Tiongkok dan sebagainya itu ya. Tapi itu merupakan sebagian kecil dari sebuah jumlah besar, dan kaum Indonesia dalam konteks penegakan hukum khususnya menghadapi pencurian ikan itu saya kira di dunia internasional mulai didengar orang gitu ya. Nah, yang ketiga kategori lain yang lebih sulit saya kira untuk dibicarakan adalah yang terkait dengan terorisme yang kalau kita lihat berita-berita di media kelihatannya intensitasnya dan frekuensinya makin meningkat dalam beberapa minggu atau bulan terakhir. Ada kasus seperti kemarin itu Jatiluhur, sebelum itu ada di Bekasi, ada di Tangerang, ada di Batam, ada di banyak tempat lah ya, seperti itu ya. Ini saya kira tantangan yang serius, terutama karena menyangkut beberapa hal ya, dan yang paling penting saya kira adalah karena public support itu tidak terlalu besar. Lain dengan soal illegal fishing dan seterusnya, kalau kita lihat itu kan public support untuk pemerintah besar itu, jadi banyaklah pihak-pihak yang mengatakan bahwa itu merupakan tindakan ini itu dan seterusnya yang baik dan benar, dan dukungan itu luar biasa dari publik. Nah, untuk yang tindakan-tindakan tentang bagaimana menghadapi teroris ini yang dukungan publik tidak terlalu besar, karena banyak sekali kemudian yang mengatakan bahwa ini pengalihan isu, misalnya bahwa ini adalah ABCD dan seterusnya itu. Sekalipun saya kira dukungan publik bukan merupakan satu-satunya persoalan, karena ada persoalan lain yang juga menyangkut, misalnya persoalan kesiapan regulasi, persoalan kapasitas para aparat yang ditugaskan untuk menghadapi teroris misalnya, seperti belum faktor eksternal ya. Belum faktor eksternal lagi, betapa susahnya menyangkut soal globalisasi dan sebagainya. Tapi dugaan saya ini merupakan suatu masalah yang akan tidak mudah untuk dihadapi karena beberapa hal tadi. Satu adalah tidak terlalu besarnya public support, dan kedua adalah persoalan-persoalan yang sebenarnya lebih teknikal ya dan bisa diatasi dugaan saya. Dan ketiga adalah persoalan perlunya koordinasi, dan koordinasi ini di Indonesia kan mudah dikatakan tapi tidak mudah dilaksanakan. Hanya saja kalau kita lihat untuk faktor yang ketiga ini yang terkait dengan koordinasi, saya kira dalam 2 bulan terakhir, khususnya sejak bulan Oktober kemarin memasuki tahun ketiga pemerintahan Jokowi, ada sesuatu yang saya kira memberi janji untuk tahun-tahun berikutnya lebih baik. Yang keempat masih kategori yang terkait dengan yang keempat kita lanjutkan setelah jeda. Kami akan segera kembali untuk yang keempat setelah jeda berikut ini.